Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nur Ayadi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Diploma 3 Keperawatan. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara pemberian obat secara topikal dan cara pemberian obat tetes mata. Yang akan saya lakukan di sini yang pertama yaitu cara pemberian obat tetes mata. Saya lakukan pada diri saya sendiri. Baik, sebelum saya berlanjut ke praktik bagaimana cara melakukan pemberian obat tetes mata, obat tetes mata di sini bertujuan untuk mengurangi iritasi yang terjadi pada mata atau mencegah terjadinya iritasi. Untuk persiapan alatnya di sini saya menggunakan handscoon, terus ada kapas, terus ada obat tetes mata yang dianjurkan oleh dokter yang harus diberikan. Terus ada kom yang berisi air. Baik, langsung saja ya. Saya akan praktikkan pemberian tetes mata ini pada saya sendiri. Yang pertama, kita masukkan kapas ini ke dalam air. Tujuannya supaya membersihkan bagian mata kita. Kita bersihkan bagian mata kita. Sampai bersih. Kemudian kita tunggu sampai kering. Setelah itu kita buka obat tetes matanya. Sebelum kita meneteskan obat tetes mata ini, kita teteskan ini secukupnya ya, sesuai anjuran dokter. Mata kita harus melihat ke langit-langit. Terus sebelum kita meneteskan, konjungtipa ditekan, dan ini sedikit segini ya, sambil kita lihat ke langit-langit. Kedip-kedip. Kemudian lakukan itu secara beberapa kali sesuai anjuran dokter. Mungkin sekian yang dapat saya praktikkan pada pemberian obat tetes mata pada diri saya sendiri. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara pemberian obat melalui. Nah, baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan cara pemberian obat secara topikal. Di sini saya akan melakukan pemberian obat secara topikal ini langsung pada diri saya sendiri. Jadi saya akan membuat cara pemberian obat secara topikal ini lebih sederhana lagi ya. Alat-alat yang harus dipersiapkan yang pertama yaitu handscoon, terus yang kedua kapas, terus yang ketiga kom yang berisi air, terus obat topikal. Obat topikal ini bisa berupa salep, lotion, ataupun apa yang dioleskan untuk kulit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Naisaroh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teknik pemberian obat melalui rektum dan vaginal. Yang pertama, saya akan menjelaskan teknik pemberian obat melalui vaginal. Tujuan pemberian obat melalui vaginal ini adalah untuk mengobati infeksi pada vagina, menghilangkan rasa nyeri, terbakar, dan ketidaknyamanan pada vagina, dan juga untuk mengurangi peradangan. Nah, adapun macam-macam obat vagina yaitu ada yang berbentuk krim dan ada juga yang berbentuk suppositoria. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan teknik pemberian obat, kita harus mempersiapkan alat dalam pemberian obat tersebut, seperti sarung tangan yang sekali pakai, obat dalam tempatnya, dan juga kain kasa, pelumas untuk suppositoria, kemudian handuk bersih, dan juga pengalas dan juga gorden ya. Kemudian
Sebelum kita melakukan prosedur kerjanya, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian jelaskan tindakan yang kita akan lakukan kepada pasien, kemudian gunakan sarung tangan, lalu buka bungkus obat dan pegang dengan kain kasa, kemudian bersihkan sekitar alat kelamin dengan kapas sublimat, lalu anjurkan pasien tidur dalam posisi dorsal recumber. Kemudian, apabila jenis obat supositorial, maka buka pembungkusnya dan berikan pelumas pada obat tersebut. Lalu, renggangkan labia minora dengan tangan kiri. Renggangkan labia minora dengan tangan kiri dan kemudian masukkan obat sepanjang dinding kanal vaginal posterior sampai 5 sampai 10 cm. Kemudian, setelah obat masuk, bersihkan daerah sekitar orifisium dan labia dengan tisu. Dan kemudian anjurkan untuk tetap dalam posisi kurang lebih 10 menit agar obat tersebut bereaksi. Dan setelah selesai, kita lakukan cuci tangan kembali. Nah, untuk penggunaan obat jenis krim, jadi isi aplikator krim atau yang diikuti dengan petunjuk krim yang tertera pada kemasan. Renggangkan lipatan labia dan masukkan aplikator kurang lebih 7,5 cm. Kemudian dorong penarik aplikator untuk mengeluarkan obat dan lanjutkan sesuai langkah nomor 8, 9, 10 sampai 11. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai teknik pemberian obat melalui rektum. Yang pertama, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita juga harus menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan kepada pasien. Kemudian, kita harus menggunakan sarung tangan dan membuka pembungkus obat dan pegang dengan kain kasa. Lalu, oleskan ujung obat supositoria dengan pelicin atau pelumas. Lalu renggangkan glutea dengan tangan kiri, kemudian masukkan supositoria dengan perlahan melalui anus dan sphincter anal internal dengan mengenai dinding rektal kurang lebih 10 cm pada orang dewasa dan 5 cm pada bayi atau anak. Kemudian setelah selesai, tarik jari tangan dan bersihkan daerah sekitar anal dengan tisu. Lalu anjurkan pasien untuk tetap berbaring, telentang atau miring selama kurang lebih 5 menit. Kemudian setelah itu, lepaskan sarung tangan ke dalam bengkok dan setelah selesai kita juga harus mencuci tangan kembali. Nah, mungkin hanya segini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.